teman-teman pasti sudah nggak asing kan dengan materi termodinamika, dan teman-teman pasti masih bingung dan bertanya-tanya, gimana sih hubungan antara entropi, perpindahan panas, dan suhu ini? Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Saksikan terus ya, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Go, go, go! Yang pertama, kita bahas dulu konsep dari entropi. Nah, entropi adalah ukuran keacakan atau kekacauan suatu sistem. Semakin acak keadaan molekul suatu sistem, maka semakin besar entropinya. Jadi, uap air yang molekulnya bergerak jauh lebih cepat dan acak memiliki entropi yang lebih besar dibandingkan dengan es yang molekulnya cenderung lebih rapat dan tersusun rapi. Nah, konsep entropi ini berkaitan erat dengan konsep aliran kalor. Ketika suatu zat dipanaskan, maka akan menerima kalor dan hasil entropinya meningkat karena gerakan molekulnya meningkat dan menjadi lebih acak. Nah, materi selanjutnya itu adalah perpindahan panas. Jadi perpindahan panas itu bisa juga disebut sebagai perpindahan kalor ya teman-teman, yang dimana perpindahan kalor itu adalah proses perpindahan energi panas dari satu benda ke benda lain, atau dari satu bagian benda ke bagian lain, akibatnya karena perbedaan suhu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam perpindahan kalor. Jadi teman-teman, panas itu dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama itu ada cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu perpindahan panas secara konduksi. Nah, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada satu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, adapun contoh perpindahan panas secara konduksi, yaitu yang pertama, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Lalu contoh yang kedua, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Contoh yang ketiga, ketika tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup perebusan air. Dan contoh yang terakhir, ketika sendok besi yang ikut panas setelah digunakan untuk mengaduk teh panas. Nah, untuk selanjutnya itu perpindahan panas yang kedua, yaitu secara konveksi. Nah, teman-teman, konveksi itu apa sih? Jadi, konveksi itu adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas seperti udara atau angin. Berikut contoh-contoh perpindahan panas secara konveksi. Contoh yang pertama, yaitu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang kedua, gerakan naik dan turun kacang ketika dipanaskan. Dan yang ketiga, gerakan balon udara. Dan yang keempat, terjadinya angin darat dan angin laut. Dan yang kelima, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Selanjutnya, perpindahan panas yang ketiga, yaitu secara radiasi. Nah, teman-teman, radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, artinya secara langsung dan biasanya disertai dengan cahaya. Adapun contoh-contoh dari perpindahan panas secara radiasi, yaitu yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Yang ketiga, meneteskan telur unggas dengan lampu. Dan yang terakhir adalah pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, selanjutnya itu adalah suhu. Suhu merupakan tingkat atau derajat panas suatu benda. Saat meletakkan tangan pada suatu benda, itu merupakan salah satu cara untuk mengetahui suhu benda tersebut. Tangan merupakan salah satu indera perasa. Tangan dapat merasakan panas atau dinginnya suatu benda. Contohnya dengan menyiapkan wadah yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Lalu letakkan wadah tersebut di atas lantai ataupun meja. Setelah itu, celupkan tangan kananmu di wadah berisi air hangat dan masukkan tangan kirimu di wadah yang berisi air es. Dan rasakan tingkat panas air tersebut pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke dalam wadah yang berisi air biasa. Lalu rasakan tingkat panas air itu pada kedua tanganmu. Dari hasil percobaan tadi menunjukkan indera perasa atau tangan dapat merasakan tingkat panas benda.
Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa merupakan ukuran suhu yang kualitatif karena tidak dapat dipakai sebagai acuan, karena suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Nah, termometer ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu termometer zat cair. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan animasi berikut. Ini merupakan termometer yang diisi dengan zat cair. Jadi, ketika suhunya meningkat, maka permukaan zat cairnya akan naik, begitu juga sebaliknya. Jika suhunya turun atau rendah, maka permukaan zat cairnya juga akan turun. Pada umumnya, zat cair yang digunakan termometer adalah air, raksa, dan alkohol. Baik raksa maupun alkohol, masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Alkohol biasanya harus diberi tambahan pewarna biru atau merah untuk membedakan suhunya jika sedang naik ataupun turun. Alkohol tidak seberbahaya dari air raksa, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antara entropi, perpindahan panas atau kalor, dan suhu. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sebelah kiri merupakan ilustrasi partikel pada suhu yang rendah, yang bergerak perlahan dan teratur. Ketika panas ditambahkan ke sistem, maka energi kinetik partikel dalam sistem tersebut akan meningkat, yang menyebabkan peningkatan ketidakteraturan atau kekacauan, atau bisa disebut terjadinya peningkatan entropi. Namun, efek peningkatan entropi berkurang pada suhu yang tinggi. Ini karena partikel-partikel tersebut sudah memiliki energi kinetik yang tinggi, sehingga penambahan panas tidak menyebabkan peningkatan ketidakteraturan yang signifikan atau entropi meningkat lebih sedikit. Dengan kata lain, untuk jumlah panas yang sama, entropi akan meningkat lebih banyak pada suhu rendah dibandingkan pada suhu yang tinggi. Selanjutnya yaitu contoh hubungan antara entropi, perpindahan panas atau kalor, dan suhu. Jika sebuah es batu diletakkan dalam air panas, maka es batu akan menyerap panas dari air, yang menyebabkan es batu mencair dan air menjadi lebih dingin. Dalam proses ini, entropi meningkat karena es batu yang partikelnya teratur berubah menjadi air yang lebih tidak teratur. Jika kita tuliskan ke dalam bentuk matematis, maka rumusnya yaitu delta S sama dengan Q ref per T, yang dimana delta S merupakan perubahan entropi, Q reversible merupakan perpindahan panas yang terjadi selama proses reversible, dan T merupakan suhu absolut dalam Kelvin pada saat perpindahan panas terjadi. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah balok es dengan massa 100 gram pada suhu 0 derajat Celcius diletakkan di dalam ruangan dengan suhu 25 derajat Celcius. Es tersebut mencair seluruhnya menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius. Hitung perubahan entropi sistem selama proses pencairan es ini. Yang pertama kita tulis yang diketahui dari soal yaitu massa esnya 100 gram atau 0,1 kg, suhu esnya yaitu 0 derajat Celcius, diubah ke Kelvin menjadi 273 Kelvin, dan tetapan kalor lebur es yaitu 334 Joule per gram atau 334.000 Joule per kilogram, atau sederhananya 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Nah, yang pertama itu kita hitung dulu kalor yang diserap es untuk mencair, yaitu dengan rumus Q sama dengan M dikali L. Lalu kita masukkan nilai yang diketahui, maka dapatlah hasilnya yaitu 33.400 Joule. Selanjutnya, kita cari delta S atau perubahan entropi sistem selama proses pencarian es dengan menggunakan rumus yang tadi. Lalu, masukkan nilai kalor yang diserap es untuk mencair yang sudah dihitung dan suhu esnya. Maka didapatlah hasil perubahan entropi sistem selama proses pencairan es adalah 122,4 Joule per Kelvin.